Bayangkan, kamu seorang pedagang berjualan di keramaian dengan harapan daganganmu laris, tapi ternyata semua yang berkumpul bukanlah manusia. Malam itu, Maman hanya ingin mencari rezeki seperti biasa, tapi tanpa sadar, langkahnya membawa ke tempat yang seharusnya tidak dia kunjungi. Semuanya terasa biasa saja sampai pukul 12 malam. Dan saat itu terjadi, semuanya berubah. Ia tidak akan pernah melupakan malam itu. Tapi sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Langit tampak kelam, awan hitam menutup cahaya bulan, hanya menyisakan sedikit sinar yang cukup untuk menerangi jalan berbatu. Maman, seorang penjual nasi goreng keliling, sedang mendorong gerobaknya menyusuri jalanan desa yang sepi. Sudah bertahun-tahun ia berjualan keliling di desa ini. Biasanya ada pelanggan setia yang sudah menunggu di depan rumah, mengangkat tangan dan memanggilnya begitu mendengar suara wajan beradu dengan spatula. Tapi malam ini berbeda. Maman melirik ke kanan kiri. Sudah berjalan cukup jauh, tapi tidak ada satupun rumah yang terlihat terang. Tidak ada suara orang yang memanggil. Semua rumah tampak gelap, seolah sudah lama ditinggalkan. Kok sepi banget ya? Maman bergumam dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara samar-samar. Suara banyak orang bercakap-cakap, suara tertawa kecil, ada suara anak-anak berlarian. Ia berhenti, mengernyitkan dahi. Acara apa malam-malam begini? Rasa lelahnya sedikit terlupakan. Ia mengikuti suara itu. Semakin dekat, semakin jelas. Di tengah lapangan kampung, ia melihatnya. Sebuah layar putih besar berdiri tegak, diterangi cahaya proyektor tua yang memutar film. Orang-orang duduk bersila di atas tikar. Wajah mereka menghadap ke layar. Ada yang berdiri di belakang, bersedekap dalam diam. Maman tertegun. Sudah lama ia tidak melihat acara layar tancap seperti ini. Wah, kebetulan kalau ada keramaian pasti banyak yang beli, pikir Maman. Ia membuka gerobaknya, menyalakan api dan mulai memasak. Tak butuh waktu lama, seseorang mendekat. Seorang pria tua dengan wajah pucat mengangkat jari telunjuknya, tanda ingin memesan satu porsi. Maman tersenyum, bersiap mengambilkan piring. Mau porsi biasa atau pakai telur, Pak? Tanyanya. Tapi pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke dalam wajan. Maman agak heran, tapi tetap memasak seperti biasa. Setelah selesai, ia menyerahkan sepiring nasi goreng itu. Silakan, Pak. Pria itu menerima piringnya tanpa suara lalu berbalik pergi. Tak lama kemudian, seorang ibu-ibu datang, lalu seorang anak muda. Semuanya melakukan hal yang sama, hanya menunjuk tanpa bicara. Maman mulai merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia coba mengabaikannya. Yang penting dagangannya laku. Ia melanjutkan memasak. Semakin banyak orang datang, semakin banyak piring ia siapkan. Sampai akhirnya sesuatu yang sedikit aneh terjadi. Seorang pria yang baru saja pergi membawa sepiring nasi goreng, tiba-tiba sudah kembali lagi dengan piring kosong di tangannya. Pria itu mengangkat jari telunjuknya. Maman merasa orang ini ingin satu porsi lagi. Maman mengerutkan kening. Loh, cepat sekali makannya, Pak. Tanyanya sambil sedikit tertawa. Tapi pria itu tidak menjawab, ia hanya menyerahkan piring kosongnya. Maman mulai merasa ada yang janggal. Tapi ia tetap memasak sepiring lagi. Tak lama, seorang wanita yang juga baru saja pergi datang kembali, membawa piring kosong. Wanita itu melakukan gerakan yang sama persis seperti pria sebelumnya. Satu persatu, orang-orang yang tadi membeli kembali lagi. Maman mulai merasa ada sesuatu yang benar tidak beres. Tapi itu terlupakan melihat dagangannya sudah mulai habis.
Lalu sayup-sayup terdengar suara kentongan dipukul, menandakan tengah malam telah tiba. Dan saat itu juga semuanya berhenti bergerak. Orang-orang yang sedang duduk, berdiri, diam seperti patung. Orang yang sedang berjalan terhenti di tempat. Suara film masih berputar, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Semuanya tiba-tiba hening. Hanya suara desiran angin. Bahkan tidak terdengar suara nafas pun, kecuali dari Maman. Suara kentongan kembali terdengar, seperti isyarat rahasia yang hanya mereka mengerti. Dan semua orang mulai bergerak. Tapi bukan seperti orang yang baru tersadar dari lamunan. Bukan seperti penonton yang baru selesai menikmati film. Tidak. Mereka berbalik dan berjalan pergi. Mereka jalan berbaris tanpa suara, tanpa menoleh ke arah pemukiman warga. Maman hanya bisa melihat pemandangan itu dengan dahi berkerut. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan, tidak ada suara sendal beradu di tanah. Mereka hanya berjalan. Kok aneh ya? Maman bergumam. Tapi ia coba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai menyusup ke pikirannya. Mungkin sudah ngantuk kali ya. Ia mulai membereskan peralatannya. Satu persatu, piring-piring kotor ia susun ke dalam gerobak. Tapi saat ia melihat lebih dekat, bulu kuduknya meremang. Piring-piring itu bersih. Tidak ada bekas minyak, tidak ada sisa nasi, tidak ada potongan cabai atau telur. Hanya taburan tanah. Tanah kering berwarna gelap, halus seperti debu. Maman mengernyit, mencoba mengusir pikiran-pikiran aneh. Mungkin kena debu dari lapangan tadi. Ia menepuk-nepuk piringnya, mengemasi gerobak, lalu bersiap pulang. Tapi jalan yang seharusnya ia lewati terasa berbeda. Maman coba berjalan lurus menuju jalan utama seperti biasanya. Tapi anehnya, setelah berjalan beberapa menit, ia kembali ke tempat yang sama. Lapangan itu. Hatinya mulai gelisah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Salah jalan kali ya, mungkin belokannya kelewat. Ia coba jalan lain, melewati gang kecil di antara rumah-rumah. Tapi saat keluar dari gang itu, ia kembali ke tempat yang sama, lapangan itu. Sekarang Maman mulai panik. Kok bisa balik ke sini lagi? Tubuhnya terasa semakin dingin. Ada perasaan tidak nyaman yang kini tidak bisa ia abaikan lagi. Sesuatu tidak beres. Dan saat itulah ia mendengar suara. Mas, lihat nggak? Maman terkejut. Seorang pria tua berdiri tak jauh darinya. Wajahnya pucat, kepalanya menunduk, dan suaranya datar. Lihat apa ya, Pak? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mendongakkan kepala. Lihat mata saya enggak? Dan saat itulah napas Maman tercekat. Bagian mata pria itu kosong. Hanya rongga hitam pekat, seolah matanya telah dicungkil entah oleh apa. Maman langsung berlari tanpa menoleh, tanpa berpikir, meninggalkan gerobaknya begitu saja. Hanya berusaha berlari sejauh mungkin. Tapi tidak peduli seberapa jauh ia berlari, ia selalu kembali ke tempat yang sama, lapangan itu. Maman kembali mencoba berlari. Setiap tikungan, setiap gang, setiap jalan yang ada ia coba lewati. Tapi ia selalu kembali. Gila, ini mimpi apa sih? Ia mulai putus asa. Tidak mungkin ini hanya kesalahan arah. Tidak mungkin ia hanya tersesat. Sesuatu sedang mempermainkannya. Dan saat ia menoleh, seorang wanita berdiri di tengah jalan. Bajunya kusam, rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya diam, kaku. Tapi perlahan-lahan kepalanya mulai miring ke satu sisi, makin miring.
makin miring sampai lehernya seperti akan patah. "Mas," suara wanita itu lirih bergetar. "Tolong, kepala saya sakit." Wanita itu tidak bergerak, tapi perlahan tangannya terangkat, jarinya gemetar sambil menunjuk sesuatu di belakang Maman. Maman tidak ingin menoleh, tapi naluri buruk membuatnya tetap melirik. Dan di sana, di antara bayangan rumah-rumah, sebuah sosok lain berdiri. Wajahnya tidak terlihat, tapi matanya berpendar merah di dalam gelap. Maman tersentak, langsung berlari sekuat tenaga. Tapi semakin jauh dia berlari, semakin banyak sosok yang muncul. Di sudut jalan, seorang anak kecil berdiri diam, tersenyum dengan mulut sobek sampai ke pipi. Di depan sebuah rumah, seorang pria tua duduk di kursi goyang, tapi lehernya terpelintir ke belakang 180 derajat. Mereka semua memperhatikan Maman. "Lapar, lapar, lapar." Maman hampir menangis, tubuhnya gemetar. Suara-suara itu menggema di dalam kepalanya. Apa ini akhir hidupnya? Itu yang Maman pikirkan. Tapi di sudut matanya dia melihat sesuatu. Pematang sawah. Tanpa pikir panjang, Maman berlari dan melompat dan melewati sawah itu. Berlari di antara tanaman padi. Kakinya nyaris terpeleset di lumpur sawah, tapi ia tidak peduli. Yang penting keluar dari kampung ini. Maman terus berlari di tengah kegelapan malam tanpa arah. Nafasnya tersengal, keringatnya mengalir di pelipis, tapi rasa takut menguasai segalanya. Hanya satu yang ada di pikirannya, menemukan seseorang, siapapun, yang bisa membantunya keluar dari mimpi buruk ini. Lalu di kejauhan, ia melihat cahaya redup. Sebuah pos ronda berdiri di pinggir pertigaan jalan. 2 orang duduk di dalamnya. Salah satu mengenakan seragam hansip. Tanpa pikir panjang, Maman langsung menghampiri. "Pak, tolong Pak," katanya terengah-engah. 2 pria itu menoleh dengan ekspresi datar. "Ada apa Mas?" tanya pria yang berseragam hansip dengan nada tenang. Maman terhuyung, coba mengatur napas. Saya barusan di kampung sana. Banyak yang aneh, banyak hantu. Saya dikejar-kejar." 2 pria itu saling pandang. Salah satunya mengangkat alis. "Hantu?" Hansip itu menyeringai. "Maksudnya seperti apa?" "Banyak Pak. Ada yang matanya bolong, ada yang tiba-tiba muncul di belakang saya, ada yang lehernya..." Maman mendadak terdiam. Ia baru sadar sesuatu yang aneh. Si Hansip itu masih tersenyum, tapi senyumnya melebar, semakin lebar hingga tidak wajar. "Sosoknya ada yang seperti saya tidak?" Tubuh Maman menegang, jantungnya berdegup semakin kencang. Hansip itu perlahan mendongakkan kepalanya. Kepalanya yang membesar, mengembang seperti balon. Mulutnya meringis lebar dengan gigi-gigi tajam yang berkilat di bawah cahaya lampu minyak. Maman mundur selangkah, ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Lalu, sosok pria yang satunya menunduk. Tangannya terangkat ke lehernya sendiri. Dengan satu gerakan cepat, pria itu mencabut kepalanya sendiri, seolah hanya topeng yang bisa dilepas begitu saja. Kepala itu jatuh dan menggelinding ke tanah, tepat di kaki Maman. Mulut kepala itu masih bergerak, tersenyum. "Ada yang seperti ini nggak Mas?" Gelap. Seketika dunia di sekitar Maman berputar. Kengerian yang terlalu dahsyat membuat tubuhnya melemah dan akhirnya ia pingsan. Sinar matahari yang hangat menembus celah dedaunan, menerangi tanah yang masih basah oleh embun pagi. Burung-burung berkicau riang, menciptakan kontras yang begitu janggal dibandingkan malam sebelumnya. Di bawah sebuah pohon besar di area pemakaman, Maman tergeletak dengan wajah pucat. Gerobaknya ada di samping, utuh tanpa sedikit pun tanda kerusakan.
seolah tidak pernah mengalami malam yang mencengkam. "Bangun nak," sebuah suara parau terdengar. Tangan kurus dan keriput mengguncang bahu Maman perlahan. Pria itu menggeliat, matanya mengerjap, lalu tiba-tiba terlunjak bangun dengan napas tersengal. "Kamu kenapa bisa tidur di sini?" tanya seorang wanita tua yang berdiri di dekatnya, mengenakan pakaian lusuh dengan sapu lidi di tangan. Maman memandang sekeliling, hatinya mencelos. Nisan-nisan berjejer di sekitarnya. Ia sedang berada di kuburan. Jantungnya berdegup kencang. Ingatan tentang malam sebelumnya langsung menyerbu pikiran. "Nek, saya tersesat semalam. Saya jualan di sebuah kampung, tapi..." Ia terhenti, suaranya bergetar. Wanita tua itu tersenyum samar, menepuk bahunya pelan. "Kalau mau cari rezeki, jangan lupa selalu berdoa nak. Dunia ini luas, tapi tidak semuanya bisa kau lihat dengan mata kepala sendiri." Maman mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi kebingungan. Dengan tubuh gemetar, ia berdiri dan mulai mendorong gerobaknya perlahan menuju pintu keluar makam. Baru beberapa langkah berjalan, suara wanita tua itu kembali terdengar. "Oh iya nak," katanya dengan nada ringan. "Ngomong-ngomong, filmnya seru nggak? Saya nggak terlalu memperhatikan nek." Tapi sedetik kemudian Maman sadar dia tidak pernah cerita tentang layar tancap. Spontan Maman berhenti, keringat dingin kembali mengalir di tengkuknya. Ia berbalik dengan wajah pucat. "Nek." Wanita tua itu terkekeh pelan, tapi ekspresinya terlihat mengerikan. "Nasi goreng mules satle." Detik itu juga Maman langsung mendorong gerobaknya secepat mungkin tanpa berani menoleh lagi. Langkahnya terhuyung-huyung saat melewati pintu pemakaman, meninggalkan tempat itu sejauh mungkin. Di belakangnya, suara tawa kecil masih terdengar sayup-sayup di antara nisan-nisan tua yang berjajar. Maman terus mendorong gerobaknya pulang ke arah rumah. Dia tidak ingin mengingat lagi kejadian mengerikan semalam. Tapi ada sesuatu yang aneh. Jika benar ia berjalan di kampung gaib, kemana perginya semua nasi yang telah ia jual? Dan yang lebih penting, siapa yang sudah menyantapnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Kalau masih berani.